Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di negeri ajaib, tempat di mana olok-olok tidak hanya bisa bikin ngakak, tapi bisa langsung naik jabatan. Ya, selamat datang di Indonesia Raya, tanah kelahiran wakil presiden yang katanya loh ya, lebih dikenal sebagai bahan meme, bahan olok-olok ketimbang prestasinya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI baru saja bersuara keras. Mereka ngeluarin tuntutan, MPR harus segera sidang. Copot Gibran dari kursi empuk wakil presiden. Alasannya bukan cuma karena kasus MK yang penuh drama, tapi juga karena katanya kapasitas dan kompetensi Gibran itu ya masih setara sama admin akun sitpost Instagram lah kira-kira ya. Masa iya sih? Wah, berarti ke depan kalau mau jadi pemimpin negeri ini, syaratnya gampang banget, sobat. Bukan lagi sarjana hukum, magister ekonomi, doktor filsafat. Cukup pernah viral jadi olok-olok nasional. Mantap. Lebih lucu lagi, ada dugaan Gibran ini dulunya punya akun anonim bernama Fufu Fafa yang rajin menghina Prabowo waktu Pilpres 2014. Lah, sekarang malah satu gerbong politik. Apa artinya ini? Ini negara apa sinetron stripping jam sahur ini? Bayangkan, kalau memang benar negara ini negara besar, dan memang benar sih ya, 280 juta rakyat, puluhan ribu profesor, ribuan jenderal, jutaan anak-anak muda berbakat. Yang naik ke kursi kekuasaan, orang yang track recordnya masih didiskusikan. Ini lulusan SMA beneran gak sih? Ini kuliah apa kursus atau sekedar cooking class gitu? Tapi ya jangan heran, di negeri ini yang pintar-pintar dijuluki cebong dan kampret tempo hari ya. Yang kritis dikasih label radikal. Yang lucu, yang viral, yang bisa bikin olok-olok malah dijunjung kayak nabi baru. Mungkin karma kah ini? Dulu kita bercanda soal generasi micin. Sekarang micin itu sendiri yang ngatur negara. Jadi buat kalian yang masih serius belajar, kuliah susah payah, kerja banting tulang, barangkali ini saran sederhananya. Mulai sekarang jangan terlalu pinter. IPK di bawah 2 juga bisa jadi presiden. Kan gitu testimoninya. Bikin olok-olok saja gitu. Siapa tahu 4 tahun lagi kalian dilantik jadi menteri. Atau minimal ya, juru parkir istana gitu. Ya, sampai jumpa di Republik Meme. Kawan-kawan, stay strong ya. Stay satir. Dan kita akan melihat hari ini bagaimana persoalan-persoalan di negeri kita luar biasa ini. Kita akan coba lihat, ini ada MPR dituntut segera copot Gibran. Gibran cuma jadi olok-olok. Nyimak Bang, terima kasih. Bangnya pakai K ini. Jadi namanya juga drama. Oke, banyak yang lebih pintar. Ya, kita lihat. Ini sebuah tayangan yang dimunculkan di akun YouTube-nya Gibran beberapa hari lalu.
kemudian rame 800.000, sekarang katanya sudah lebih dari 1 juta. Yang menarik, yang dislike jauh lebih besar dibandingkan yang like. Nah, ini jadi bahan olok-olok lagi gitu. Mari kita coba tonton sekilas ya. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Nah, ya tayangan-tayangan Gibran ya. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Ini saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini, banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, ya. hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Jadi yang bagus-bagusnya. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan. Kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan. Karena penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. AI itu nggak akan menggantikan manusia. Siapa? Oke, apalagi tuh? Ini kayaknya ngomongnya pakai AI. Jadi sama seperti juga apa yang disampaikan oleh contoh Ferry Irwandi. Ini kita tonton videonya ya. Masa Wapres? Enggak lah, gue udah nonton, gue udah lihat, mirip aja. Dan
biasa aja gitu loh, nggak perlu digembar-gemborkan dan simple kan. Banget kata orang-orang gitu. Ya tinggal bikin yang lebih bagus sih. Oh ya, kita bikin apa? Kita ngomongin sesuatu yang sama persis diomongin sama beliau ya. Ya udah, cuman kita nggak usah pakai prompter, kita nggak usah pakai editan yang kayak teks everywhere gitu loh, dan nggak usah pakai soundtrack, nggak usah. Kita bikin simple aja, no prompter, one shot. Oke, let's go, mari mulai. Lu ngapain, Nat? Oh ya udah. Oke, kamera roll, action. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi. Hari ini kita akan membicarakan soal bonus demografi anak muda dan masa depan Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita ngomong dulu soal bonus demografi nih, teman-teman. Itu kan sesuatu yang kita dengar di mana-mana nih, term bonus demografi. Tapi gue yakin masih banyak yang belum paham apa sebenarnya bonus demografi tersebut, ya kan? Simpel lagi nih. Bonus demografi itu adalah situasi di mana suatu negara proporsi penduduk di usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia non produktifnya. Nah, jadi Ferry Irwandi ini membuat sebuah tayangan yang sama persis temanya tentang bonus demografi. Kemudian dia bilang tadi, oke, kita mulai saja. Kita nggak usah pakai prompter, kita nggak usah pakai edit-edit, kita nggak usah pakai sound, efek segala macam. Ya, saya kira ini pun termasuk pada olok-olok ya. Jadi dia mau membuktikan bahwa dia ya lebih hebat dari wapres yang hanya bisa bicara di depan, kemudian ada tulisannya di layar di depannya, dia hanya membaca saja. Pakailah editing yang bagus dan seterusnya. Tapi apa yang dipahami betul-betul oleh seorang Gibran tentang bonus demografi? Ini kan yang jadi pertanyaan kita bersama. Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran untuk menjadikan demografi itu betul-betul sebagai bonus, bukan sebagai bencana? Karena bisa jadi 2030-2045 ini bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Ketika orang-orang di usia produktif ini ternyata tidak bisa melakukan aktivitas yang positif, yang membaikkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara. Ya itu jadi bencana. Bayangkan kalau usia-usia produktif ternyata malah banyak yang mabukan, pakai narkoba, dan segala macam. Kan bukan bonus itu namanya. Nah ini yang tidak terbahas juga di videonya Gibran tadi ya. Jadi akhirnya ya jadi olok-olok seperti yang disampaikan oleh Ferry Irwandi ini, walaupun gayanya gaya yang sangat halus, sangat satir.